Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi bumi dan alam semesta. Capaian dan sub pembelajarannya, Anda itu mampu mendeskripsikan dan menganalisis konsep bumi dan alam semesta serta mengevaluasi pembentukan benua dan pulau dari gempa dan tsunami. Kemudian sub pembelajaran yang pertemuan ini adalah pembentukan alam semesta dan tata surya, kemudian bumi sebagai planet. Teori terbentuknya alam semesta. Alam semesta dalam pengertiannya itu ada yang mikrokosmos, ada yang makrokosmos. Mikrokosmos yaitu benda-benda yang berukuran kecil seperti atom, sel, elektron, dan benda-benda kecil lainnya. Sedangkan makrokosmos yaitu benda-benda yang berukuran besar seperti bintang, planet, dan matahari. Teori terbentuknya bagaimana alam semesta ini ada dua. Ada teori keadaan tetap dan ada teori dentuman besar. Teori keadaan tetap yaitu teori yang menyatakan bahwa alam ini ada tanpa awal dan ada selama-lamanya. Sedangkan teori dentuman besar yang sering dikenal dengan Big Bang yaitu teori yang menyatakan bahwa alam ini ada dari suatu ketiadaan dan berakhir dengan ketiadaan pula. Nah, hal ini terjadi dari ledakan mahadahsyat sekitar 13.700 juta tahun yang lalu. Ledakan ini melontarkan materi-materi dalam jumlah yang sangat besar ke segala penjuru alam semesta. Materi-materi ini kemudian yang akan membentuk dan mengisi alam semesta. Ada yang berbentuk bintang, planet, debu kosmis, asteroid atau meteor, energi, dan partikel lain di alam semesta ini. Teori terbentuknya galaksi dan tata surya. Teori ini ada dua paham. Yang pertama, teori pembentukan tata surya sebelum Newton, dan yang kedua, teori-teori pembentukan tata surya setelah Newton. Teori pembentukan tata surya sebelum Newton diantaranya satu, teori permulaan perhitungan ilmiah. Perhitungan secara ilmiah pertama kali dilakukan oleh Aristarchus dari Samos itu pada tahun 310 sampai 230 before Christ. BC itu adalah istilah yang digunakan pada penamaan Gregorian. Kemudian Aristarchus menghitung sudut bulan, bumi, matahari dan mencari perbandingan jarak dari bumi, matahari dan jarak bumi ke bulan. Kemudian ia juga menyimpulkan bumi bergerak mengelilingi matahari dalam lintasan berbentuk lingkaran yang menjadi titik awal teori heliosentrik. Lalu dia juga sudah meletakkan dasar bagi teori heliosentris dan menemukan cara mengukur besar bumi dengan mengukur panjang bayangan dari kolom Alexandria dan Sen. Yang kedua yaitu teori Ptolemy dan teori geosentrik dikemukakan oleh Claudius dan Ptolemeus atau Ptolemy yang terjadi pada tahun 150 Anno Domini. Satuannya masih sama dari Gregorian. Ia menyatakan bahwa semua objek bergerak relatif terhadap bumi. Teori geosentrik mempunyai kelemahan yaitu matahari dan bulan bergerak dalam jejak lingkaran mengitari bumi. Sementara planet bergerak tidak teratur dalam serangkaian simpul ke arah timur. Untuk mengatasi masalah ini, Ptolemy mengajukan dua komponen gerak. Pertama, gerak dalam orbit lingkaran yang seragam dengan periode 1 tahun pada titik yang disebut different. Gerak yang kedua disebut epicycle, yaitu gerak seragam dalam lintasan lingkaran dan berpusat pada different. Yang ketiga, teori heliosentrik dan gereja dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus tahun 1473 sampai 1543. Ia merupakan orang pertama yang secara terang-terangan menyatakan bahwa matahari merupakan pusat sistem tata surya dan bumi bergerak mengelilinginya dalam orbit lingkaran.
Teori heliosentrik disampaikan Kopernikus dalam publikasinya yang berjudul The Revolution Orbium Coelestium kepada Paus Pope III dan diterima oleh gereja. Tapi di kemudian hari setelah kematian Kopernikus, pandangan gereja berubah ketika pada akhir abad ke-16 filsuf Italia yaitu Giordano Bruno menyatakan semua bintang mirip dengan matahari dan masing-masing memiliki sistem planetnya yang dihuni oleh jenis manusia yang berbeda. Pandangan inilah yang menyebabkan ia dibakar dan teori heliosentrik dianggap berbahaya karena bertentangan dengan pandangan gereja yang menganggap manusialah yang menjadi sentral di alam semesta. 4. Yaitu lahirnya hukum Kepler. Tahun 1576, Brahe membangun sebuah observatorium di Pulau Heaven di Laut Baltik dan melakukan penelitian di sana sampai kemudian ia pindah ke Prague pada tahun 1596. Di Prague, Brahe menghabiskan sisa hidupnya menyelesaikan tabel gerak planet dengan bantuan asistennya Johannes Kepler, yaitu tahun 1571 sampai 1630. Setelah kematian Brahe, Kepler menelaah data yang ditinggalkan Brahe dan menemukan bahwa orbit planet tidak sirkular, melainkan eliptik. Kepler kemudian mengeluarkan 3 hukum gerak orbit yang dikenal sampai saat ini, yaitu yang pertama, planet bergerak dalam orbit elips mengelilingi matahari sebagai pusat sistem. Yang kedua, radius vektor menyapu luas yang sama dalam interval waktu yang sama. Ketiga, kuadrat kala edar planet mengelilingi matahari sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata dari matahari. Keempat yaitu teori nebula. Teori nebula yaitu teori yang menyatakan bahwa tata surya terbentuk dari awan panas atau kabut gas yang panas. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Pierre Simon. Menurut Kant, kabut tersebut berputar lambat dan memadat. Karena adanya gaya tarik-menarik dan tolak-menolak dari bagian-bagiannya, terbentuklah pada pusatnya sebuah inti besar matahari dan sekelilingnya inti-inti kecil dari planet-planet. Teori ini ditunjang oleh Laplace yang menyatakan bahwa susunan matahari berasal dari kabut pijar dan merupakan bagian besar yang berputar makin cepat. Dan karena proses pendinginan, maka kabut bagian luar terpisah membentuk petang gelap kabut yang akhirnya membentuk planet-planet dan benda-benda yang mengelilinginya berupa satelit. Yang keenam ada hipotesis planetesimal. Hipotesis ini sesuai dengan hukum Newton, di mana terjadi tarik-menarik suatu bintang besar yang sedang beredar, kemudian terjadi peledakan yang melepaskan sebagian materialnya, dan dari material ini terbentuk planet dan planetoida. Teori ini sama dengan hipotesis nebular, hanya saja pembentukan planet-planet tidak harus dari satu sumber, tapi dari sumber lain atau bintang lain yang kebetulan lewat dekat tata surya, yang mana tata surya ini merupakan bagian yang ada di dalamnya. Terakhir adalah teori hipotesis pasang surut. Astronomi Inggris yaitu James Jeans tahun 1877 sampai 1946 mengemukakan tata surya merupakan hasil interaksi antara bintang lain dan matahari. Menurut Jeans, dalam interaksi antara matahari dengan bintang lain yang melewatinya, pasang surut yang ditimbulkan pada matahari sangat besar, sehingga ada materi yang terlepas dan bentuk filamen. Filamen ini tidak stabil dan pecah menjadi gumpalan-gumpalan yang kemudian membentuk protoplanet. Akibat pengaruh gravitasi dari bintang protoplanet memiliki momentum sudut yang cukup untuk masuk ke dalam orbit di sekitar matahari. Pada akhirnya, efek pasang surut matahari pada protoplanet saat pertama kali melewati perihelion memberikan kemungkinan bagi proses pembentukan planet untuk membentuk satelit. Yang kedua, teori pembentukan tata surya sesudah Newton. Pertama, teori nebula Laplace.
yang dikemukakan oleh Immanuel Kant 1724 sampai 1804. Tata surya itu terbentuk karena adanya awan gas dan debu yang berputar pelan dan mengalami keruntuhan akibat gravitasi. Pada saat keruntuhan, momentum di sudut dipertahankan melalui putaran yang dipercepat, sehingga terjadi pemipihan. Selama kontraksi, ada misteri yang tertinggal ke dalam bentuk piringan, sementara pusat massa terus berkontraksi. Materi yang terlepas ke dalam piringan akan membentuk sejumlah cincin, dan materi di dalam cincin akan menggelompok akibat adanya gravitasi. Kondensasi juga terjadi di setiap cincin yang menyebabkan terbentuknya sistem planet. Materi di dalam awan yang runtuh dan memiliki massa dominan akan membentuk matahari. Kita belajar mengenai tata surya. Nah, ini merupakan susunan matahari dan anggota tata surya yang mengitarinya. Anggota tata surya terdiri dari planet, asteroid, satelit, meteoroid, dan komet. Sekarang kita bahas yang pertama, yaitu planet. Planet merupakan benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Contohnya adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ini Merkurius, Venus, kemudian ini susunan Bumi, lalu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, serta ada beberapa asteroid yang mengelilingi pusat matahari. Kemudian juga ditemukannya komet. Nah, pengelompokan planet. Bumi sebagai pembatas planet dikelompokkan menjadi dua, yaitu planet inferior dan planet superior. Planet inferior adalah planet yang orbitnya berada di dalam orbit bumi, yang termasuk planet inferior antara lain Merkurius dan Venus. Kemudian, planet superior adalah planet yang orbitnya berada di luar orbit bumi, yang termasuk planet superior adalah Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Jadi bumi merupakan pusat dari pembagian planet tersebut. Yang kedua adalah asteroid. Asteroid sebagai pembatas planet dikelompokkan menjadi dua, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam, planet yang orbitnya di dalam peredaran asteroid, yang termasuk planet dalam antara lain Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar adalah planet yang garis edarnya berada di luar garis edar asteroid, yang termasuk planet luar antara lain Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Berdasarkan ukuran dan komposisi penyusunnya, planet dikelompokkan menjadi planet terestrial dan Jovian. Planet terestrial yaitu planet yang memiliki ukuran dan komposisi yang hampir sama dengan Bumi. Contohnya Venus, Merkurius, Bumi, dan Mars. Planet Jovian yaitu planet yang memiliki ukuran sangat besar dan komposisi penyusunnya hampir sama dengan planet Jupiter, yang termasuk planet Jovian antara lain Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, kemudian periode rotasi. Periode rotasi adalah waktu yang diperlukan planet berputar pada sumbunya satu kali putaran. Di sini Anda melihat bumi animasinya berputar di dalam satu kali putaran.
akibat perputaran bumi pada sumbunya ini yang pertama terjadi siang dan malam. Lalu adanya perbedaan waktu di bumi yang garis bujurnya berbeda, gerak semu harian matahari, bentuk bumi menggelembung pada khatulistiwa dan pepat pada kutubnya. Lalu terjadi perubahan arah angin di khatulistiwa. Nah, di sini bagian yang terkena cahaya matahari akan terjadi siang, sedangkan yang tidak akan terjadi malam. Nah, karena rotasi tersebut, jadi daerah yang kena matahari itu akan menjadi siang. Dan bergantian dengan daerah yang tidak terkena cahaya matahari. Kita lanjut ke asteroid. Asteroid merupakan planet-planet kecil yang berada di antara orbit Mars dan orbit Jupiter. Di antara nama-namanya yaitu ada Ceres, Pallas, Vesta, Hygiea, Davida, ada Interamnia. Nah, diameternya di sini Ceres 950 km, Pallas 532, Vesta 530, Hygiea 408, Davida 326 dan Interamnia itu 318. Jarak dari asteroid ini ke matahari juga berbeda. Begitu juga dengan periode revolusinya per tahun, perputaran dia mengitari matahari. Kalau Ceres 4,6 per tahun, 4,6 tahun berarti 4 tahun 6 bulan dia telah mengitari bumi selama 1 kali. Begitu selanjutnya sampai Interamnia. Nah, jarak rata ke matahari ini bisa diumpamakan antara dikalikan dengan jarak bumi ke matahari. Jadi jikanya seandainya Ceres 2,77 berarti dikalikan dengan jarak bumi ke matahari. Ini foto-foto dari asteroid. Ada berbagai macam jenis asteroid. Ada asteroid 243 Ida, ada juga 433 Eros. Dan ini merupakan hasil dari yang terdapat di laboratorium. Kita lanjut ke satelit. Satelit merupakan benda langit yang mengorbit planet dan mengiring planet di dalam orbit matahari. Jadi satelit selalu mengikuti bumi atau planet ketika dia juga mengitari matahari. Satelit alam itu dinamakan bulan. Nah, sedangkan untuk satelit buatan itu digunakan untuk komunikasi. Periode rotasi bulan. Bulan di dalam berevolusi bidang orbitnya membentuk sudut 5 derajat terhadap bidang edar bumi atau ekliptika. Bulan melakukan 3 pergerakan putaran sekaligus. 1. Bulan berputar mengitari bumi itu disebut dengan revolusi. Bulan berputar pada porosnya itu rotasi, dan bulan bersama bumi juga mengitari matahari. Jadi ada 3 perputaran bulan. Bidang edar bulan dan bidang edar bumi yang membentuk sudut 5 derajat menyebabkan terjadinya gerhana bulan maupun gerhana matahari. Nah, kita lihat ini fase bulan dalam mengitari bumi. Nah, ini adalah fasenya, makanya terjadi beberapa istilah yaitu adanya bulan sabit awal, kuartil awal, bulan 3/4. Ini kita lihat bentuknya di sebelah bawah. Nah, ini bulan purnama. Kemudian ini bulan 3/4 dan ada kuartil akhir,
Kemudian ini bentuknya lagi di sebelah bawah ada bulan sabit akhir. Jadi setiap posisi bulan mengelilingi bumi, dan ketika bumi juga berputar pada porosnya, maka bulan pun bermacam-macam pula fase yang dihasilkan. Kita masuk dalam proses terjadinya gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi jika matahari, bumi, bulan berada pada satu garis lurus. Mama nih nak. Di sini dilihat efek dari cahaya matahari akan membentuk bayangan umbra dan penumbra. Umbra adalah bayangan yang paling gelap, sedangkan penumbra lebih terang dari umbra. Sedangkan gerhana matahari terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Nah, di sini juga terbentuk cahaya atau efek cahaya umbra dan penumbra. Kemudian gerhana matahari tersebut segaris, matahari, bulan, dan bumi itu segaris dan sebidang. Pasang surut air laut terjadi karena efek gravitasi dari bulan kepada bumi. Coba Anda perhatikan perputaran bulan tersebut, dan Anda perhatikan pula rotasi yang terjadi pada bumi. Nah, ada pasang purnama atau pasang perbani, di mana posisi matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Sedangkan pasang nip itu bulan berada di atas bumi, dan di bawah bumi. Dan kemudian ada lagi pasang purnama. Ini bisa terjadi juga karena posisi matahari, bumi, dan bulan berada pada garis lurus. Meteor adalah batuan meteorit yang masuk ke atmosfer bumi dan menghasilkan jejak cahaya. Meteor juga dinamakan dengan bintang jatuh. Kemudian ada komet. Komet adalah benda langit yang mengorbit matahari dengan lintasan yang sangat lonjong. Komet juga dikenal dengan nama bintang berekor. Ekor komet selalu menjauhi matahari. Bagian dari komet terdiri dari inti, koma, awan, hidrogen, dan ekor. Sekian dulu perkuliahan kita untuk minggu ini mengenai materi bumi dan alam semesta. Minggu besok kita akan membahas tentang struktur bumi dan pembagiannya.